Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat menyaksikan dan bersekutu bersama-sama di rumah masing-masing. Dan hari ini, pagi ini kita mau memulai dengan menyanyikan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Mari kita nyanyikan kasih setia Tuhan yang telah memberikan kita anugerah nafas kehidupan sehingga kita dapat memulai hari ini. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara kita menyatukan hati di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu nafas kehidupan, sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan kekuatan dan semangat serta sukacita yang datang dari Tuhan. Kami mau mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus tercurah di atas kami, sehingga kami dapat memahami pesan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan kitab kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-13 sampai ayat 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kiranya kita dapat terus membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, ketika saya kecil, ungkapan yang paling sering saya dengar adalah, kamu masih kecil, belum mengerti apa-apa, jangan ikut-ikutan. Ketika saya anak kelima dari 5 bersaudara, ketika saya ingin ikut bermain dengan kakak saya, maka kakak saya akan mengatakan, jangan ikut-ikut, ini permainan orang dewasa, gitu ya. Kamu masih kecil, jadi di rumah aja, ikut sama mama, gitu ya. Jadi seringkali saya mendengarkan ungkapan seperti kamu masih kecil, kamu belum mengerti, kamu tidak tahu apa-apa. Dan ketika saya mempersiapkan renungan ini, saya berpikir Bapak Ibu Saudara, ada salah satu kebiasaan atau perilaku yang berubah. Salah satunya yang bisa diajarkan anak-anak kepada orang dewasa. Ketika anak kecil bermain bersama-sama, lalu bertengkar, berantem, karena mungkin satu dan lain hal gitu ya. Namun anak-anak kecil lebih mudah mengampuni dan memaafkan temannya.
Kadang tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mereka bisa bermain bersama-sama lagi. Ketika marah, ngambek, lalu ada saja anak yang kemudian eh, nyamperin terlebih dahulu gitu ya, lalu meminta maaf dan sehingga mereka boleh bermain bersama-sama lagi. Atau bahkan tanpa meminta maaf pun keesokan harinya atau ketika bermain di siang hari lalu berjumpa lagi di sore hari, mereka sudah melupakan apa yang terjadi di siang hari dan kemudian dapat bermain lagi bersama-sama pada sore harinya. Berbeda ketika kita menjadi dewasa. Orang dewasa berantem, bertengkar dengan temannya, seringkali justru tidak mudah mengampuni dan memaafkan. Justru yang terjadi bisa memakan waktu yang lama. 1 hari, 2 hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dan saya rasa kebajikan yang ditunjukkan oleh anak kecil yang mudah memaafkan dan melupakan kesalahan temannya menjadi salah satu kebajikan yang bisa diajarkan atau kita teladani dari anak-anak. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang sering dianggap anak kecil tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apapun, tidak mengerti kondisi orang dewasa gitu ya. Namun nyatanya anak kecil mendapatkan tempat, mendapatkan ruang dari Tuhan Yesus. Ketika orang tua membawa anak-anaknya untuk Tuhan Yesus berkati, justru orang dewasalah yang melarang, yang marah, seperti para murid yang memarahi orang tua yang datang dengan membawa anaknya. Namun Tuhan Yesus justru menyambut anak-anak itu dengan tangan terbuka. Kasih Tuhan tidak terbatas, bukan hanya untuk orang dewasa, tapi juga anak-anak. Dan bahkan seperti yang saya katakan tadi, justru anak-anaklah yang juga bisa mengajarkan kita tentang kebajikan yang bisa kita temukan dalam keseharian mereka. Hati yang mudah memaafkan, hati yang tulus ketika memberi, dan itulah yang bisa diajarkan. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, anak-anak kecil punya sifat keingintahuan yang besar. Ia bertanya, seringkali mereka bertanya kepada mama, papa, oma, opanya. Dan bahkan seringkali membuat kita kewalahan dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Antusias keinginan untuk tahu itulah yang juga mengajarkan kita bahwa anak-anak punya keingintahuan yang besar, punya rasa antusias untuk mengetahui segala sesuatu. Berbeda mungkin dengan kita. Apakah kita masih punya rasa antusias yang tinggi untuk dapat ingin tahu segala sesuatu tentang firman Tuhan, tentang hal-hal yang ada di sekitar kita yang bukan tentang orang lain, yang bukan sekadar membicarakan kabar tentang tetangga kita atau orang lain, tetapi mencari tahu tentang segala sesuatu yang baik gitu ya. Firman Tuhan yang dapat menyambut orang lain dengan senang, dengan sukacita gitu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, pada pagi hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa kasih Allah bukan hanya untuk orang dewasa, tapi juga untuk anak-anak. Dan yang kedua, bahwa ternyata sebagai orang dewasa, kita juga bisa belajar dari anak-anak. Kita bisa belajar dari rasa keingintahuan yang besar, dari begitu banyak pertanyaan, pertanyaan tentang iman, pertanyaan tentang banyak hal di sekitarnya. Dan itu juga mengingatkan kita, apakah kita punya hati yang selalu ingin tahu? Apakah kita punya hati keingintahuan untuk mengenal firman Tuhan, membaca firman Tuhan lebih lagi? Dan kita juga belajar dari anak-anak. Belajar untuk memaafkan dan mengampuni dengan tulus, tanpa mengingat, tanpa kemudian mengingat, memperhitungkan kesalahan yang sudah dibuat. Anak-anak bisa lebih tulus dibandingkan kita. Mereka bisa lebih menunjukkan kasih kepada sesama, kepada temannya ketika mereka memberikan pengampunan.
Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita belajar tentang kasih Tuhan, kita belajar bahwa kasih Tuhan tidak terbatas. Tidak terbatas usia, tapi juga kasih Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki hati seperti anak. Hati yang punya rasa ingin tahu besar untuk mengenal, mengetahui firman Tuhan, tetapi juga hati yang mau membagi kasih dengan memaafkan orang lain. Dan kiranya kita menjadi orang-orang dewasa yang tetap memiliki hati yang seperti anak-anak ini, punya hati yang terus menyenangkan hati Tuhan. Seperti Tuhan Yesus menyambut anak-anak, mari kita juga pada hari ini memberikan senyum terbaik kita kepada anak-anak yang kita jumpai. Mari kita belajar dari anak-anak dengan terus melihat, memperhatikan mereka. Dan juga kiranya kita dapat bersama-sama merayakan kasih Tuhan dalam kehidupan bersama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita menyanyikan lagu pujian Kasih Paling Agung. Kita mau menaikkan syafaat-syafaat kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kasih Allah yang besar kepada kami. Kasih yang menyelamatkan kami, kasih yang membuat kami bertumbuh bersama-sama, dapat saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasih yang mengajarkan kami bahwa kasih Allah tidak terbatas usia, tidak terbatas hal-hal yang kami anggap membatasi kasih Allah terhadap sesama. Kasih yang juga mengajarkan kami untuk menghargai anak-anak, bahkan
kami yang dewasa juga dapat belajar dari anak-anak tentang ketulusan, tentang pengampunan, dan bahkan tentang kasih. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk teman saudara kekasih kami yang saat ini sedang sakit. Kami mau berdoa untuk Ibu Erli Suparli yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Premier Bintaro. Kami juga mau berdoa untuk proses pemulihan Bapak Kunjung, proses pemulihan Ibu Susi Ernawati, dan juga Ibu Damayanti. Kiranya ya Allah, kami membawa nama-nama saudara kekasih kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang memberikan pemulihan, karena Engkau adalah Sang Tabib Agung yang kami percayai. Ya Allah, kiranya Engkau sempurnakan pemulihan yang saat ini mereka jalani. Engkau sempurnakan upaya dari dokter, suster, obat-obatan, dan segala hal yang harus mereka jalani dalam proses pemulihan ini. Kiranya Tuhan dengan kuasa-Mu, mereka boleh merasakan pemulihan yang Tuhan berikan. Saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk ibadah sakramen baptis anak tanggal 18 Juni di Kebaktian Umum 2. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap persiapan, rangkaian yang akan dilaksanakan. Engkau juga memberkati para orang tua yang akan membaptiskan anak-anak mereka. Kiranya ya Allah, mereka dapat menjadi orang tua yang penuh kasih, yang mengajarkan kasih Allah kepada anak-anak, yang mengenalkan kasih Tuhan kepada anak-anak mereka, dan mendidik anak-anak mereka di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami juga mau berdoa untuk rencana kegiatan camp remaja yang akan diadakan 21 sampai 23 Juni dengan tema Disconnect to Reconnect. Ya Allah, kami begitu sedih ketika kami mengetahui begitu banyak anak-anak remaja yang sangat dekat dengan gadgetnya, namun jauh terhadap sesamanya. Kiranya Tuhan dengan camp ini mereka boleh belajar untuk kembali terhubung dengan diri mereka sendiri, terhubung dengan Tuhan yang mengasihi mereka, dan terhubung dengan sesama mereka. Dan kiranya mereka boleh menjalin relasi yang baik, yang sehat, sehingga mereka dapat memiliki support group di dalam kehidupan mereka, di dalam pertumbuhan iman mereka. Kami juga mau berdoa untuk pemberkatan nikah Michael Freddy dan Nadia Cendana. Tuhan yang berkati pemberkatan nikah mereka. Kiranya Tuhan yang juga memberkati setiap rencana keluarga yang akan menjadi satu. Kiranya kasih Tuhan tinggal di dalam mereka dan terus memelihara cinta kasih yang saat ini sudah mereka bangun bersama-sama. Kami mau berdoa ya Allah untuk bangsa dan negara kami, untuk pemulihan ekonomi, untuk pemulihan keadaan sosial, untuk situasi politik dalam persiapan pemilu. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati negara dan bangsa kami ini. Lewat pemimpin-pemimpin, kiranya Engkau juga yang menolong mereka untuk mengambil keputusan yang kiranya dapat terus membawa kesejahteraan dan kedamaian bagi bangsa kami. Kami juga mau berdoa ya Allah, kiranya pandemi COVID-19 ini boleh semakin menurun dan mengecil, bahkan kami boleh menjalankan hari-hari kami tanpa dihantui oleh virus COVID-19. Kami juga mau berdoa bagi para pasien yang saat ini masih terkena COVID ya Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan pemulihan seutuhnya kepada mereka. Kami juga mau mendoakan perdamaian dunia. Kiranya Tuhan dalam upaya kami menjadi agen perdamaian, Tuhan yang tolong dan pimpin kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang terus membawa damai dimanapun kami berada, di keluarga, di tengah lingkungan, pekerjaan, maupun di gereja.
Tuhan, Engkau juga yang memberikan perdamaian bagi seluruh bangsa dan di dunia. Kiranya kami boleh terus menciptakan, menghadirkan perdamaian, bahkan kedamaian yang datang dari Allah, sehingga kami semua boleh hidup di dalam damai, penuh kasih, bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, dan juga dengan sesama kami. Inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, terima kasih telah mengikuti persekutuan doa pagi. Tuhan memberkati kita.